Strike Back Mania. Sekarang saya lagi mancing di perairan Kepulauan Selayar. Jadi di sini selain view-nya yang bagus, wisata mancingnya juga nggak kalah bagus. Wih, masih yang lawan dia. Oke. Spot dengan kedalaman mencapai 100 meter ditambah arus yang kuat menjadi tantangan tersendiri. Saya tentu juga tidak mau menyerah begitu saja. Bagaimanapun juga, ikan harus bisa saya naikkan ke kapal. Kerapu. Kerapu super. Naikin dulu, angkat dulu aja. Oke. Iya. Let's go. Dapat sunu ini, sunu punya, tapi bukan yang super ini ya. Super. Wih, sunu super ini. Asli A1. Ternyata saya sangat beruntung, di penghujung hari saya berhasil mendapatkan ikan tergolong mahal. Strike Back Mania memiliki lebih kurang 100 pulau. Kepulauan Selayar menjadi surga bahari tersembunyi yang berada di Sulawesi Selatan. Potensi kekayaan bawah lautnya ibarat magnet bagi para wisatawan untuk datang ke sini, tak terkecuali saya. Oke, Strike Back Mania, sekarang kami sedang perjalanan menuju ke spot. Jadi spotnya ada di antara Pulau Polasi dan Pulau Nogolaki, masih di daerah perairan Kepulauan Selayar. Dan saya nggak mau menyia-nyiakan kesempatan buat strike di sini. Jadi saya sambil perjalanan, sambil main teknik trolling seperti ini. Mudah-mudahan ada sambaran nanti. Teknik trolling merupakan salah satu teknik memancing tradisional yang sudah ada sejak abad ke-16. Caranya dengan melepaskan umpan di saat perahu sedang berjalan. Teknik satu ini cukup efektif untuk mencari ikan-ikan predator yang bergerak di zona pelagis. Awal yang baik langsung menyertai saya hari ini, Strike Back Mania. Strike! Sensasi tarikan cepat dan kuat seperti ini memang sangat memacu adrenalin. Saya pun sangat yakin bahwa ikan dari kelas perenang cepatlah yang kali ini saya hadapi. Pertarungan berhasil saya menangkan. Seekor cakalang pun landed sempurna di atas perahu. Ikan cakalang merupakan salah satu komoditas penting perikanan di Indonesia. Keberadaan ikan pelagis migrasi cepat ini bisa dijadikan indikator kesehatan ekosistem laut, serta menjadi pertanda keberadaan ikan-ikan besar di bawahnya. Gimana Strike Back? Mantap! Sesampainya di laut, Faisal sudah tidak sabar untuk langsung menurunkan umpan. Ia memulainya dengan mencoba bermain slow jigging. Gerakan lambat dan berirama dari umpan metal jig dapat menarik perhatian ikan di kedalaman air. Strike! Strike terus bang. Oke. Mantap, habis baru aja nurunin. Saya aja nggak tahu kapan nuruninnya. Udah strike aja. Oke. Teman saya ini seperti tak mau memberi ruang gerak bagi ikan untuk melepaskan diri. Seekor ikan berukuran cukup besar mulai menampakkan diri dari kedalaman laut. Strike Back Mania, ikan kerapu merupakan salah satu ikan yang bernilai ekonomi tinggi. Ikan ini dikenal memiliki tekstur daging yang lembut dan bisa diolah menjadi berbagai macam hidangan. Mantap mas bro. Mantap. Kerapunya lumayan, size ini ada sekitar 5 kilo bang ya. Ya. Dulu bang. Biasa. Amis. Oke, Strike Back Mania, jadi ikan kerapu ini kenapa matanya gede banget dan dalamnya juga ada semacam kayak gelembungnya. Jadi dia ini mengalami dekompresi, Strike Back Mania. Terjadi karena perbedaan tekanan yang sangat cepat. Jadi kayak ginilah dia mengembang seperti ini. Oke, keren mas. Sip. Mantap. Mancing Mania Strike Back. Mantap. Farhan sepertinya juga tak mau ketinggalan. Ia mencoba menggunakan teknik dasaran, menggunakan umpan potongan daging ikan untuk menggoda sang predator. Belum lama umpan menyentuh dasar, sebuah pertarungan langsung didapatkannya.
Strike. Melihat gaya pertarungannya, sepertinya tak butuh waktu lama bagi Farhan untuk bisa menyudahi perlawanan ikan. Yap, kurang dari 2 menit, seekor ikan dari keluarga ikan fogot berhasil dituntaskan perlawanannya. Oke, mantap nih dapat ikan tahasang kalau di sini. Jadi ini masih satu keluarga dengan ikan baronang, cuma dia lebih cenderung hidup di laut yang lebih dalam. Ini tadi mancing di kedalaman 60 meter. Oke, mantap, cantik banget ikannya. Oke, mancing mana strike back? Mantap. Strike demi strike yang terjadi membuat saya yakin dengan potensi besar spot yang kami datangi ini. Kali ini giliran saya yang mendapatkan sambaran. Strike, ya. Strike Bang Sony. Oke. Seru banget. Pakai tackle UL nih. Aduh, tapi lumayan size ini. Jika saya rasakan dari caranya melawan, saya cukup yakin ukuran ikan tidak terlalu besar, namun sudah layak untuk dikonsumsi. Kami mancing berada di antara tebing, jadi setelah 50 langsung drop off ke 100. Ini tadi saya pas jatuh ke sekitar 100-an, jadi mungkin banyak ikan-ikan besar di sana. Ini lumayan size ini. Menghadapi perlawanan tenaga ikan di tubiran karang membuat saya harus pandai memainkan tempo. Tidak boleh terlalu lama merasakan sensasi strike-nya karena bisa-bisa ikan masuk ke celah-celah karang. Dapat kerapu ini strike back mania, lumayan size, ada sekitar 2 kiloan. Tadi saya pakai teknik jigging, jig 80 gram, warna hijau pink seperti ini. Lumayan, pakai teknik jigging dapat kerapu. Oke, mancing mana strike back? Mantap! Parade strike yang datang silih berganti membuat waktu tak terasa berlalu begitu cepat. Tanpa terasa, setengah hari sudah kami lewati di atas spot ini. Oke, jadi sekarang kita mau istirahat, makan siang dulu. Ini tadi udah dimasakin sama ABK-nya. Ada ikan goreng sama palu mara. Ini masakan khas Makassar, Bang ya? Makassar. Nah, tapi spesial nih, saya bawain abon ikan cakalang buat tambahan. Mantap itu. Jadi kemarin saya bikin sama kelompok ibu-ibu bikin abon cakalang ini. Strike back mania, abon memang menjadi salah satu makanan yang cocok untuk bekal memancing. Praktis, tahan lama, dan dapat langsung dinikmati tanpa dimasak ulang menjadi alasan utamanya. Jika dicampur lauk lain seperti ini membuat hidangan lebih bervariasi dan kaya rasa. Ini ternyata cocok banget nih. Makanan seperti ini ditambah pakai abon. Ngomong-ngomong soal bekal abon, saya pun teringat dengan proses pembuatannya. Karena saya baik dan tidak sombong, saya tunjukin deh proses pembuatan abon cakalang yang kami jadikan bekal kali ini. Strike back mania, abon ikan merupakan salah satu hasil pengolahan dari Kepulauan Selayar. Berbeda dengan abon pada umumnya yang terbuat dari daging sapi atau ayam, abon Selayar dibuat khusus dari daging ikan cakalang. Daging ikan cakalang dipotong-potong beberapa bagian untuk mempermudah proses pemasakannya. Biasanya, tiap kelompok sudah memiliki kenalan nelayan untuk mendapatkan bahan utamanya. Produksi pembuatan abon di sini dikerjakan oleh kaum perempuan pesisir yang memanfaatkan melimpahnya potensi perikanan. Keunggulan abon Selayar karena dibuat dari bahan ikan segar dan pastinya tanpa bahan pengawet buatan. Proses pemasakan yang tepat serta penggunaan bumbu-bumbu rempah bisa menjadi bahan pengawet alami bagi abon ikan cakalang di sini. Ya, ikan cakalang merupakan salah satu jenis ikan yang melimpah di sekitar perairan Kepulauan Selayar. Jadi kenapa ibu-ibu milih ikan cakalang di sini? Yang pertama tuh yang pasti jumlahnya melimpah di Selayar ini. Nah, yang kedua, daging cakalang ini dia punya tekstur seperti ini yang besar-besar. Jadi ketika di disuir-suir seperti ini, dia hancurnya nggak akan terlalu lembut. Jadi cocok dibikin untuk abon. Tak heran jika ikan ini sangat ideal digunakan sebagai bahan baku abon. Strike back mania, daging yang sudah disuir selanjutnya masih harus dihaluskan lagi dengan cara ditumbuk.
Setelah dikurangi kadar airnya, barulah dicampur dengan bumbu-bumbu rempah untuk menciptakan rasanya. Proses memasak abon tergantung pada banyaknya daging yang digunakan. Kalau yang sekarang kami bikin ini bisa mencapai 4-5 jam karena harus 2 kali masak. Setelah dimasak, selanjutnya abon ikan harus ditiriskan hingga minyaknya benar-benar kering. Sambil kita ratakan adonnya, saya icip-icip dulu nih. Coba. Wah, enak banget Ibu. Ya, ini dah karena ikan Aduh, ini jadi- kan ikan besar. Setelah capek-capek tadi kita masak, begitu saya rasakan nih abonnya langsung terbayarkan sudah. Sudah tahu kan proses pembuatan abon ikannya? Sekarang kita kembali ke spot memancing dan melanjutkan adu tarik tenaga melawan ikan-ikan di sini. Spot kali ini berada di sekitaran perairan Karangdangkal. Ini sekarang saya pakai metal jig ukuran 40 gram seperti ini karena spotnya dangkal Strikeback Mania sekitar 40 meteran dan arus di bawah juga nggak terlalu kenceng. Oke, langsung aja dicoba. Strikeback Mania, memancing di perairan Karangdangkal, kita bisa menggunakan berbagai macam teknik. Oke, strike! Ya! Strike Mas Bro! Ayo Bang, mancing Bang! Manuver cepat ikan harus bisa segera saya imbangi supaya tidak kembali ke sarangnya. Meski pertarungan cukup singkat, namun sensasi sambarannya benar-benar membuat adrenalin saya terpacu. Oke lah, mantap. Saya main pakai teknik ULA nih, Strikeback Mania. Pakai jig 40 gram, disambar sama ikan kerapu gunting lumayan. Karena dari tadi memang arusnya di sini lagi nggak menentu, cuacanya juga mendung terus sepanjang hari. Jadi kita cari spot-spot dangkal lumayan. Ini dimasak buat satu laukan. Mantap ini. Oke, mancing Mania Strikeback, mantap. Tak mau hanya membawa kapal, Kapten Sony pun mencoba keberuntungannya di bagian belakang kapal. Tali yang sudah diulur langsung ditarik cepat olehnya. Seekor kerapu kecil berhasil didapatkan dan naik ke atas perahunya. Strikeback Mania, perairan dangkal memang menjadi rumah banyak ikan. Bukan hanya ikan-ikan kecil saja, melainkan ikan-ikan besar predator karang juga kerap menyambangi kawasan Karangdangkal. Suhu air yang hangat yang terkena paparan sinar matahari membuat lokasi Karangdangkal disukai ikan-ikan untuk metabolisme. Selain itu, perairan dangkal yang masih sehat dan terjaga menjadi habitat bagi terumbu karang yang notabene menyediakan makanan dan oksigen bagi keberlangsungan makhluk hidup di sekitarnya. Farhan kembali mendapatkan sambaran. Mantap, gacor juga ini Bang. Posisi kuda-kuda bertahan langsung dimainkan untuk menghadapi kekuatan tenaga ikan. Memiliki jam memancing yang cukup mumpuni, menjadi bekal utama Farhan untuk menaikkan seekor big fish. Ikan yang memiliki warna-warni mencolok ini menjadi ciri khas utama identitasnya sebagai penghuni terumbu karang. Warna cerah membantu ikan untuk menyatu dengan warna-warna karang yang berguna untuk berkamuflase. Ih, cantik kali warnanya Bang. Wih, Strikeback Mania, mantap nih, dapat ikan red pigfish nih namanya. Tuh, ciri khasnya dia memang ikan terumbu karang dan ciri khasnya dia punya warna yang cerah seperti ini dan juga giginya nih tajam sekali dia. Inilah kenapa dinamakan pigfish nih. Kelihatan dari giginya dia menyerupai seperti babi hutan, ada semacam taringnya dia. Oke, mancing Mania Strikeback, mantap! Strikeback Mania setelah berjibaku bertarung melawan tenaga ikan.
Tak afdol rasanya kalau nggak mengolah hasil pancingan kami. Oke, Strike Back Mania, sekarang kami mau menikmati hasil dari tangkapannya nih. Kita mau masak yang simpel-simpel, ada kerapu bakar plus sambal dabu-dabu. Jadi sekarang kita langsung bagi tugas semua biar cepat selesai. Ikan kerapu termasuk ikan jenis laut, terkenal dengan kelezatan dagingnya jika dibakar. Dagingnya yang tebal, putih dan lembut kerap menjadi incaran para pencinta makanan laut. Kulit ikan kerapu tergolong tebal dan kuat, jadi tidak mudah hancur jika dimasak di atas bara. Supaya tidak lengket dan gosong, kami sengaja mengoleskan minyak pada badan ikan yang akan dibakar. Ikan bakarnya udah matang dan sudah siap juga nih. Kita pegang masing-masing kelapa mudanya. Oke, langsung aja yuk. Oke. Anget-anget. Sambal dabu-dabu menjadi pelengkap kelezatan olahan kami kali ini. Sambal khas dari Sulawesi ini memang populer di daerah-daerah pesisir, tak terkecuali Selayar. Tanpa harus dimasak, dabu-dabu memiliki cita rasa khas segar dan pedas alami. Sangat cocok untuk ikan bakar yang memiliki sensasi rasa smoky dan gurih. Ini ikannya benar-benar istimewa banget. Juga dagingnya masih fresh, masih manis banget Bang ya. Soalnya belum kena es batu sama sekali. Dan nah ini yang gak kalah enak. Kelapa mudanya bikin segar banget di tenggorokan. Mancing Mania Strike Back. Mantap!